056033, mahasiswa jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang organogenesis untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian organogenesis. Yang kedua, tahap organogenesis. Yang ketiga, awal mula pembentukan atau organogenesis. Apa yang dimaksud dengan organogenesis? Organogenesis merupakan sebuah proses pembentukan organ tubuh yang berawal dari bentuk primitif atau embrio sehingga menjadi bentuk definitif atau fetus. Pada setiap bentuk fetus hewan memiliki ciri khas yang menjadi identitas spesiesnya. Organogenesis akan dimulai pada akhir minggu ketiga dan akan berakhir pada akhir minggu ke-8. Terdapat dua tahapan organogenesis. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan antara. Yang kedua, tahap pertumbuhan akhir. Pada tahap pertumbuhan antara, terjadi perubahan dan pemisahan bagian-bagian tubuh embrio, sehingga menjadi bentuk yang definitif atau lebih jelas. Pada tahap pertumbuhan akhir, terjadi penyelesaian bentuk definitif, menjadi suatu bentuk individu. Terjadi pembentukan kelamin dan wajah yang menjadi identitas suatu individu. Gambar berikut merupakan contoh dari tahapan pertumbuhan antara dan akhir hewan dan manusia. Pada reptil, aves, dan mamalia, batas antara tahap antara dan tahap akhir tidak jelas. Organ-organ yang dibentuk saat organogenesis berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embrio pada fase gastrula. Contoh pembentukan organ berdasarkan lapisannya yaitu: yang pertama yaitu lapisan ektoderm. Pada lapisan ektoderm terbagi menjadi 3, ektoderm umum, ektoderm saraf, dan rigi saraf. Pada ektoderm umum terdiri dari epidermis atau kulit, derivat kulit yang terdiri dari kelenjar-kelenjar seperti ambing, keringat, lemak, gigi, tanduk, dan kuku. Selanjutnya ada lensa mata, seperti alat telinga dalam, indera bau, dan rasa. Selanjutnya ada stomadeum seperti ruang mulut, dan proctodeum seperti bagian anus. Yang kedua yaitu terdapat ektoderm saraf. Pada ektoderm saraf terdiri dari otak dan sumsum punggung, saraf tepi, persarafan indera seperti mata, hidung, dan raba. Yang terakhir terdapat rigi saraf. Pada rigi saraf terdapat kromatofor kulit seperti pigmen melanin. Lapisan yang kedua yaitu lapisan mesoderm yang terdiri dari epimer yang merupakan mesoderm dorsal, mesomer yang merupakan mesoderm intermediat, hipomer yang merupakan mesoderm lateral, yang terbagi lagi menjadi somatis dan splanknis. Mesoderm akan diubah menjadi ginjal, otot, tulang, dan darah. Lapisan endoderm akan mengalami pemisahan dan menjadi alat pencernaan, kelenjar pencernaan, dan alat respirasi seperti pulmo. Organogenesis meliputi perpanjangan tubuh, pembentukan ekor, pemisahan tubuh menjadi bagian kepala dan badan, perkembangan ekstremitas, pemisahan tubuh embrio dari selaput ekstraembrional. Pada perkembangan suatu organ tubuh, memiliki keterkaitan antara organ tubuh satu dengan organ tubuh yang lainnya. Dengan demikian, bagian organ tubuh tidak akan berkembang jika tidak ada organ tubuh lainnya. Misalnya, organ tubuh X tidak akan berkembang dengan baik jika tidak ada organ tubuh Y. Pembentukan dan pemisahan ketiga lapisan terdiri dari 5 proses, yaitu proses pertama, pembuahan. Proses kedua, zigot. Pada proses ini terjadi serangkaian pembelahan mitosis. Proses ketiga, yaitu morula, terjadi penurunan kecepatan,
pada sel anak atau blastomer. Proses keempat yaitu blastula, terjadi pemisahan, menyusun diri dan membentuk rongga blastosul. Proses kelima yaitu gastrula. Transformasi dan diferensiasi merupakan bagian-bagian embrio bentuk primitif berupa ekstensi dan pertumbuhan bumbung-bumbung yang terbentuk pada tubulasi, evaginasi dan invaginasi daerah tertentu setiap bumbung, pertumbuhan yang tak merata pada berbagai daerah bumbung, perpindahan dari sel-sel dari setiap bumbung ke bumbung lain, atau ke rongga antara bumbung-bumbung. Pertumbuhan organ yang terdiri dari berbagai macam jaringan yang berasal dari berbagai bumbung. Sekian penjelasan dari saya terkait materi organogenesis. Mohon maaf apabila terdapat salah penyebutan dan penjelasan.